Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin doanya. Ketua kelasnya. Jangan hormati, silakan coba bisa dipimpin doanya. Mulai pembelajaran kali ini, sebut agama dan pegawai doa dipersilakan. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik semuanya. Di sini yang tidak masuk siapa? Rahmat. Rahmat kenapa? Ya, sakit Pak. Lagi kalau duduk Bolos. bolos waduh, besar banget ya. Iya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin melakukan sedikit refleksi terkait kesiapan kalian untuk belajar. Oke, di sini ada tulisan bisa, hebat, dan kuat. Nah, kalian Bapak minta tolong untuk melakukan absensi lah, misalkan absensi itu. Terus, tapi pas berdiri bilang salah satu dari ini. Misal berdiri ya, yoga bisa, terus pasang terus apa? Pamer ini salah satu dari ini. Oke? Bisa dimulai? Bisa. Oke, dimulai dari yoga. Silakan. Hebat. Yoga dibagi nama? Yoga hebat. Yoga hebat. Terus? Masak kuat. Bisa. Oke. Terus? Yunita hebat. Baratita kuat. Yazi bisa. Terus? Mati bisa. Oh, betul. Angel kuat. Angel. Oke, gimana? Kalian sudah mulai konsentrasi? Sudah. Sudah ya? Ya. Oke. Tanpa berapa lama lagi kita akan memulai terkait pembelajaran kali ini. Nah, kemarin kita kan setelah melakukan pembelajaran terkait materi, siapa yang masih ingat? Konflik sosial. Nah, konflik sosial. Apa itu konflik sosial? Konflik sosial itu pertentangan yang terjadi antara individu dan kelompok disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan. Oke. Kan sudah konsep konflik sosial ya. Terus apa lagi? Faktor? Penyebab? Faktor Apa saja? Ada perbedaan antar individu seperti perbedaan pendapat atau perasaan. Yang kedua ada perbedaan kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik atau sosial. Yang ketiga ada perbedaan kebudayaan seperti perbedaan pola pikir yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat tumbuh. Oke. Jadi kita kemarin kan telah belajar terkait konsep konflik sosial dan faktor penyebab konflik sosial. Yang telah disebutkan IAZI tadi. Nah, sekarang kita akan belajar terkait macam-macam konflik sosial. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, Bapak harap peserta didik mampu menganalisis kasus konflik sosial yang ada di sekitar tempat tinggal kalian berdasarkan pembagian macam-macam konflik sosial. Yang kedua adalah peserta didik selanjutnya mampu mengkategorikan konflik sosial berdasarkan konteks sosiologi. Nah, nanti kita kegiatannya itu ada diskusi terkait video yang Bapak akan tampilkan nanti. Nah, di sini ada gambar apa saja? Yang pertama yang di atas itu apa? Demo buruh ya. Terus yang kedua? Demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi ada dua komponen masyarakat. Yang pertama ada komponen buruh, yang kedua ada komponen mahasiswa. Jadi kan itu dua komponen yang berbeda. Tapi masa dari kedua itu bisa dijadikan suatu jenis konflik sosial yang sama? Beda atau tidak? Atau sama? Beda atau sama? Jenis konflik sosialnya jika dikaitkan ke macam-macam konflik sosial. Sama. Kenapa sama? Kan yang satu dilakukan oleh seorang buruh, aliansi buruh, yang kedua dari mahasiswa. Ini kan dua komponen masyarakat yang berbeda. Nah, yang buruh itu mungkin menuntut kepada atasannya atau pihak pabriknya. Terus yang kedua mahasiswa menuntut kepada pemerintah. Jadi kan itu dua kasus yang berbeda jika dibagi ke salah satu bentuk konflik sosial. Oke, jadi itu beda jenis konflik sosial gitu. Iya. Nah, Bapak yang bertanya, pernahkah kalian berkonflik? Pernah. Pernah. Sama siapa? Teman. Sama teman.
sama diri sendiri pernah nggak? Sering. Kepo. Oke, jadi kalian pasti pernah berkonflik karena konflik itu bagian dari interaksi sosial. Nah, menurutmu nih konflik sosial terjadi antar kelompok sosial di masyarakat itu bisa dikategorikan pada jenis konflik yang sama nggak? Kayak tadi ada buruh, ada mahasiswa, itu kategori konflik sosialnya sama tidak atau tidak? Beda ya? Oke, betul. Nah, apakah konflik dengan diri sendiri itu sama halnya dengan konflik antar suku? Beda banget ya? Oke, jadi tidak semua konflik sosial itu bisa dikategorikan ke dalam satu jenis konflik sosial. Makanya perlu adanya materi terkait macam-macam konflik sosial supaya kalian tahu tentang cara solusi dan penyebabnya itu apa biar mewujudkan masyarakat yang harmonis. Nah, di sini ada video terkait suatu konflik yang ada di suatu negara, itu di Sudan Selatan ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin ini kan jadi tugas kalian pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya Bapak ingin kalian membentuk dua kelompok. Ini kan ada 8. Nah, jadi dibentuk dalam dua kelompok. Satu kelompoknya ada 4 orang. Oke, bisa dibundarkan? Udah. Oke, jadi kali ini kita akan melakukan diskusi biar kalian itu menemukan salah satu jenis dari macam konflik sosial. Oke. Bapak akan menayangkan video ini. Kedengeran ya? Kedengaran kan? Oke, jadi ini videonya agak panjang, Bapak percepat lagi. Nanti intinya itu sudah ada di awal. Oke, sudah ya? Sudah paham? Sudah. Oke, jadi ini merupakan satu video suatu cerita terkait konflik sosial yang ada di Sudan Selatan. Ini terkait adanya perubahan iklim. Nah, Bapak ini akan berbagian LKPD, nantinya akan kalian kerjakan kelompok. Nah, itu sudah ada instruksinya. Nah, oke, silakan kalian bisa mengerjakan apa yang ada di LKPD terkait dari video ini. Ini instruksinya kan kalian membuat mengidentifikasi rumusan pertanyaan dari video yang sudah ditayangkan menggunakan 5W 1H. Udah bisa? Bisa. Silakan berdiskusi. Ada kesulitan? Belum. Kelompok sini? Belum. Oke. Silakan Bapak kasih waktu 2 menit lagi ya. Jadi kedua kelompok bisa saling menukarkan LKPD-nya untuk dijawab salah satu kelompok.
Oke. Oke, kalian bisa mencari dari berbagai artikel atau di sini apa itu Bapak punya ini bisa di scan. Ini narasi atau isi dari video tadi. Nah, biar kalian apa itu mudah dalam merumuskan pertanyaan. Nah, nanti dari pertanyaan, oke sudah ya? Sudah? Bapak ini sudah? Oke. Nah, sebelum apa itu melakukan presentasi, Bapak ingin menjelaskan bahwasannya terkait materi hari ini. Kita kan tadi sudah ditayangkan apa itu salah satu kasus mengenai macam-macam konflik sosial. Nah, sebelum itu di materi sosial itu terdapat setidaknya ada 6 macam-macam konflik sosial. Yang pertama bisa dibacakan, Ivan. Yang pertama ada konflik antar kelas sosial, kemudian ada antar ras, ketiga ada antar kelompok horizontal, lalu keempat ada antar kelompok teritorial, kelima ada antar kelompok korporatif, dan keenam ada antar kelompok ideologis. Nah, oke, dari ke-6 macam-macam konflik sosial tersebut dari video yang telah Bapak bayangkan itu setidaknya bagian dari salah satu jenis konflik sosial yang telah apa itu yang ada. Nah, sekarang kan tadi sudah ya identifikasi dan merumuskan masalah. Jadi, oke, silakan dari kelompoknya Mbak Yunita bisa dibacakan soal atau pertanyaan dari kelompok ini. Kelompoknya Mbak Pia. Pertanyaan pertama, apa konflik yang terjadi pada video tersebut dan apa faktor penyebabnya? Jawaban dari kita, jawabannya adalah kasus pada video itu menjelaskan perang saudara yang sudah terjadi beberapa dekade di Sudan Selatan. Akibat dari konflik tersebut, selama tahun 1992 sampai 2013 telah menewaskan lebih dari 7.000 korban. Bahkan hanya pada tahun 1992 sampai 1993 konflik perang saudara ini menewaskan 1.000 korban. Adapun faktor penyebabnya adalah meningkatnya suhu, kekeringan yang berulang terus-menerus, dan marginalisasi ekonomi. Kemudian pertanyaan kedua, konflik tersebut termasuk ke dalam jenis konflik sosial apa dan mengapa? Jawabannya adalah seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak tadi, mungkin konflik perang ini termasuk ke dalam macam konflik antara kelompok teritorial karena perang tersebut merupakan perang saudara yang artinya perang antar kelompok masyarakat yang dalam kasus ini komunitas lokal seperti Dinka, Nuer, dan Murle saling bertentangan, berselisih, dan berebut terhadap sumur dan sumber daya alam yang ada. Wilayahnya berada di Sudan Selatan. Oke, betul. Kasih ya, Prof. Oke, silakan kelompoknya Mbak Pia bisa menanggapi atau memberikan suatu lemparan. Oke, ini pertanyaan. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa konflik yang ada di video tadi itu salah satunya itu karena kekeringan yang berkelanjutan. Nah, lalu bagaimana kekeringan ini itu bisa menyebabkan konflik di Sudan Selatan? Oke, bisa dijawab oleh kelompok ini? Oke, izin menjawab. Jadi para penggembala lokal untuk mengubah rute migrasi unta dan sapi yang seringkali menyebabkan konflik lokal dengan para petani dan penggembala lainnya atas kerusakan tanaman dan akses ke sumber daya air dan penggembalaan. Kekeringan tidak hanya menciptakan kemiskinan dan kesengsaraan di antara komunitas penggembala, sehingga memberikan intensif yang kuat untuk merampok ternak sebagai sarana bagi para penggembala muda untuk segera meningkatkan penghidupan mereka. Oke, sudah menjawab? Sudah. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan pada kalian. Oke, jadi benar ya dari pemaparan pertanyaan dan jawaban dari kalian itu semua benar. Jadi setidaknya ada 6 macam-macam konflik sosial. Yang pertama antara kelas sosial, yang kedua ada antar ras, antar kelompok horizontal, teritorial, kooperatif, dan ideologis. Oke, jadi yang pertama terkait antar kelas sosial. Apa sih itu konflik antar kelas sosial? Yakni konflik yang terjadi antara kelompok berjenis atau versus proletar, ya. Ini dalam bahasanya atau apa itu Karl Marx. Nah, jadi antar kelas sosial itu di mana kaum proletar itu untuk apa itu melakukan suatu aspirasi untuk memenuhi haknya kepada kaum berjenis atau si pemilik kebudayaan. Yang terus yang kedua ada konflik antar ras, antar dua ras yang berbeda. Misal apa itu kulit putih atau kulit putih versus kulit hitam. Jadi kalau di Afrika Selatan itu ada sistem politik apartheid. Nah, terus konflik antar ras itu dibagi menjadi dua, ras
rasial vertikal dan rasial horizontal. Rasial vertikal artinya ras yang memiliki kedudukan yang dianggap lebih tinggi daripada terus ada ras yang di bawah. Nah, kalau ras horizontal ini ya sama kayak misal ras Mongoloid berkonflik dengan ras Mongoloid juga. Nah, terus ada antar kelompok horizontal, yakni dua atau lebih kelompok yang berada di kondisi yang sama, seperti keluarga, antar warga atau antar remaja. Misalnya nih kayak ada tawuran antar SMA, itu kan antar remaja. Jadi kedudukannya itu sama. Jadi remaja sama dengan remaja gitu. Jadi apa itu berada di suatu horizontal yang sama. Terus yang keempat itu adalah antar kelompok teritorial, seperti yang kasus yang ditayangkan di video itu kan konflik terjadi di Sudan Selatan karena apa itu masyarakatnya itu saling berebut sumber daya alam, karena apa itu sumber daya alam itu mulai menghabis karena perubahan iklim yang ada. Jadi di sana itu banyak kekeringan, banyak apa itu, terus sumber daya alamnya itu mulai habis dan sebagainya. Nah, sehingga para masyarakat itu saling berebut untuk memenuhi apa itu kebutuhan serta sumber daya alamnya. Misalnya kayak apa ya, sumur air di sana itu menjadi apa itu salah satu rebutan dari masyarakatnya. Ketika ada yang tidak terima maka terjadi konflik. Nah, itu kan bagian dari konflik antar kelompok teritorial yang memiliki definisi dua atau lebih kelompok yang berada di kawasan sama seperti antar suku bangsa. Yang mana tadi kalau kasus di video itu di mana? Ya, Di Sudan Selatan. Nah, terus yang terakhirnya ada kelompok ideologis. Antar kelompok ideologis. Jadi antara dua atau lebih kelompok yang memiliki perbedaan ideologis, seperti ideologi politik, agama atau non politik. Misalnya nih, apa itu konflik yang terjadi antara pendukung partai atau pendukung kubu. Jadi misalkan kayak kemarin ada pemilu, gitu kan. Nah, dari pemilu itu kan pasti ada dua kubu politik yang berbeda. Itu jika ada kayak ketidakterimaan atau apa itu saling menyinggung, terus salah satu tidak terima, maka bisa terjadi konflik. Terus yang terakhir ada konflik antar kelompok korporatif, yakni antara dua atau lebih korporat yang mempertahankan kemajuan korporatnya. Misalnya nih seperti pedagang versus pedagang. Kalau kita lihat di zaman sekarang itu kan banyak kayak persaingan lewat online. Lewat online misalnya nih kayak saingan produk lewat apa itu TikTok. Nah, misalkan gitu ya. Nah, itu kan banyak orang yang menghujat produk dari pihak yang kayak apa ya, menjadi saingannya. Nah, itu kan kayak suatu tidak terima. Nah, itu kan bisa menjadi konflik antar kelompok korporatif. Oke, gimana? Udah paham? Apa ada yang perlu ditanyakan? Ya. Udah paham semua? Paham. Ya. Oke. Jadi kan kalian sudah paham ya terkait macam-macam konflik sosial. Setidaknya ada berapa tadi? Apa saja? Teritorial terus? Terus? Kelompok apa? Horizontal, korporatif, ideologi, dan antar kelas sosial. Nah, kita akan sedikit melakukan ice breaking ya, supaya kalian bisa fokus dan mengingat kembali. Nah, ini ice breakingnya itu berupa penguatan materi. Penguatan materi yang telah Bapak jelaskan tadi. Nah, ini Bapak punya puzzle. Ya ini ada papan puzzle. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen untuk menyusun puzzle ini. Nah, jadi Bapak ingin kalian berdiri urut dari belakang. Jadi kursinya minta tolong digeser. Oke, siap. Tapi harus ada salah satu yang jadi relawan yang memegang ini. Siapa? Siapa yang mau memegang ini? Oke, Ivan. Nah, jadi kalian berbaris urut satu sampai belakang. Semuanya masuk. Nah, ini instruksinya. Ini setiap gambar ini itu ada pertanyaan, dan nantinya akan kalian dari pertanyaan ini kan ada papan. Nah, papannya ini sudah ada jawabannya. Jadi melalui pertanyaan yang ada di kotak ini, kalian harus memasangkan ke dalam kotak ini biar puzzle-nya itu bisa tersusun secara
rapi dan bisa menjadi hasil gambar yang yang sesuai di wajah ini. Oke, dan nantinya kalian akan memasakkannya dengan pin. Oke. Bisa mulai deh. Bentar. Oke. Satu-satu dulu. Sebutkan pertanyaannya. Nah, jadi kalian harus mengamati teman kalian yang jika mana memiliki pertanyaan yang sama dengan kalian. Dan jawabannya itu sama di sini. Oke, ada. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan kelas sosial. Natasha Wilona bisa diambil. Silakan dibaca pertanyaan dulu. Konflik sosial yang disebabkan adanya kepentingan politik. Apa itu? Oke, silakan Mbak Yunita Sarah. Kan baca pertanyaannya. Konflik sosial yang didasarkan perbedaan kepentingan politik. Nah, apa itu? Terus silakan Mbak Pia Yunita Sari. Oke. Apa itu? Salah satu tokoh sosiologi konflik adalah. Oke, silakan dijawab. Silakan Mas Januari Rizky Guntoro. Oke, silakan dijawab. Oke, silakan Mbak Farah Dita Putrianti yang Putri. Pertanyaannya apa? Siapa nama Bapak Sosiologi? Oke, tadi sama ya? Iya, sama Pak. Oke, silakan Mbak Iyazi Mazaya. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, siapa nama Bapak Kepala Sekolah Negeri? Oke, Namanya. oke, namanya sudah. Masa enggak? Yang terakhir, kalau nama Bapak Sosiologi Indonesia siapa? Siapa? Siapa ayo? Siapa ya? Oke, bisa? Atau perlu bantuan ya? Kayak sih? Nah, oke, udah kan? Hilang satu. Pas, Pak. Pas ya? Ini, Pak. Wes? Oke. Oke, terima kasih atas kerjasamanya kalian. Sudah, kalian minggir. Nah, ini kan jadi kalian tahu ini siapa? Kamas. Oke, pinter banget. Jadi kan Kamas itu salah satu bagian dari tokoh sosiologi yang memiliki pemikiran terkait konflik sosial. Yang mana konflik sosialnya itu antar kelas sosial. Jadi tadi kan antar kelas sosial kelompok borjuis versus proletar. Nah, jadi ini merupakan suatu gambaran terkait Oke, kan nanti sudah melakukan penanaman materi dan sedikit Bapak jelaskan. Silakan bisa menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Ivan. Nah, semuanya itu kehidupan masyarakat yang dinamis menciptakan lahan konflik sosial yang semakin bervariasi. Sehingga sosiologi tidak dapat membatasi konteks macam-macam konflik sosial di ruang yang sempit. Oke, jadi ya benar. Terus setidaknya konflik sosial tadi ada 6. Ya, oke. Selanjutnya terkait rencana tidak lanjut, besok kita akan belajar terkait apa coba? Siapa yang tahu? Terkait dampak konflik sosial. Oke. Jadi Bapak harap kalian bisa melakukan penanaman belajar secara mandiri dan nantinya bisa mengikuti pembelajaran besok terkait dampak konflik sosial. Oke, sebelum mengakhiri bisa dipimpin doanya oleh Bapak Kelas. Oke, tetap semangat dan sampai jumpa kembali pada belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.